Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini tanggal 17 November 2024 kembali bersama dengan saya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong setiap kami agar kami menangkap isi hati Tuhan dari renungan yang singkat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini judul dari perenungan kita adalah Bukti Otoritas Seorang Rasul Kristus. Diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13. Kita akan fokus pada ayat yang ketiga. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Ini adalah perkataan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Jadi dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita mendapat satu informasi bahwa ternyata di dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, kerasulannya itu sempat diragukan oleh jemaat di Korintus. Karena terlepas dari semua pengajaran, hikmat, bahkan mujizat yang terjadi di tengah-tengah pelayanan Rasul Paulus, mereka itu meminta bukti lebih, tanda lebih atau konfirmasi lebih tentang kerasulan dari Paulus. Sebab bagaimanapun juga Paulus ini kan kerasulannya berbeda dengan Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan yang pada mulanya itu adalah murid-murid Kristus secara langsung. Mereka ini adalah murid-murid yang melihat langsung, murid langsung ya, yang melihat, mendengar, dan juga menyaksikan dari kehidupan Tuhan Yesus dari sejak pelayanannya sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, sedangkan Paulus itu tidak. Nah, hal ini memang yang paling membedakan antara para murid dengan Rasul Paulus. Sehingga hal ini membuat sebuah pertanyaan dan keraguan dari orang-orang yang meragukan dia. Tetapi sebenarnya walaupun di dalam hal ini memang harus kita akui Paulus berbeda, Paulus tidak mendapatkan kesempatan menjadi para murid waktu itu, ada satu faktor lain sebenarnya yang antara Paulus dengan rasul-rasul para murid waktu itu ada kesamaan sebenarnya. Yang jika jemaat Korintus mampu untuk melihat hal ini, mereka tidak akan meragukan kerasulan Paulus. Yaitu hal ini, baik Rasul Paulus ataupun para murid yang nantinya menjadi rasul, oleh karena nama Tuhan Yesus, mereka sama-sama menderita, sama-sama menerima tekanan, sama-sama menerima siksaan, tetapi kedua-duanya tetap sama-sama setia. Jika Paulus dari awal dia hanya berpura-pura menjadi seorang rasul, menyamakan dirinya dengan rasul-rasul para murid yang lain, dan dia mungkin punya sebuah kepentingan demi keuntungannya sendiri mengaku sebagai rasul Yesus Kristus, pasti Paulus setelah dilempari batu, dipukul, dipenjara, mau dibunuh, bahkan Paulus sebenarnya sempat mati juga, bahkan terombang-ambing di tengah lautan, Paulus mungkin sudah keburu menyerah. Paulus mungkin tidak akan setia dengan imannya sampai pada akhir hidupnya. Dia pasti sudah menyerah di tengah-tengah perjalanan, dia mendirikan gereja-gereja di Asia Kecil contohnya. Tetapi ternyata di sepanjang perjalanan hidupnya, pelayanannya sebagai seorang rasul, bahkan Bapak Ibu, di dalam sejarah dicatat sampai pada akhir hidupnya, Paulus tetap setia ketika dia dipenggal oleh karena Injil Yesus Kristus. Maka hal ini sebenarnya selain bukti kepada setiap kita bahwa Paulus itu begitu setianya dengan Tuhan, sebenarnya hal ini juga bisa menjadi bukti bagi orang-orang Korintus, termasuk orang-orang yang meragukan kerasulannya, bahwa Paulus setia di dalam panggilannya dan dia benar-benar adalah Rasul Kristus. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, sikap jemaat Korintus ini DNA-nya masih ada. Baik itu jemaat biasa, baik itu para majelis, bahkan sesama hamba Tuhan, banyak yang meragukan beberapa kehamba Tuhanan
bukan kerasulan ya, karena zaman sekarang tidak ada lagi orang yang bisa disebut sebagai rasul. Maka kehamba Tuhanan seseorang itu ada yang diragukan. Orang-orang atau kita terkadang berusaha menilai bagaimana dia melayani Tuhan, ya, bagaimana hamba Tuhan itu benar-benar di dalam panggilannya sebagai hamba Tuhan atau tidak. Dilihat dari khotbahnya, dilihat dari perilakunya, ya, kita melihat bagaimana dia dengan keluarganya atau histori pelayanannya sebelumnya. Hamba Tuhan ini benar-benar melayani Tuhan atau dirinya sendiri sih? Nah, kita berusaha menilai ya. Terus juga ada orang yang mungkin diberikan karunia untuk menyembuhkan, maka kita bertanya, orang ini atau hamba Tuhan ini dapat kuasa dari Tuhan atau dari si jahat sih? Atau hamba Tuhan ini sebenarnya hamba Tuhan atau hamba uang sih? Nah, dan lain sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu, sah-sah saja. Oke-oke saja, boleh-boleh saja kita mempertanyakan kerasulannya atau kehamba Tuhanan seseorang. Selama motivasinya bukan untuk menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan. Tapi memang untuk berjaga-jaga agar kita, mungkin orang-orang yang digembalakan, dilayani itu tidak disesatkan. Karena memang di dalam Alkitab sendiri, Rasul Paulus, Rasul Yohanes itu mengingatkan kita bahwa kita harus berjaga-jaga, menguji segala roh, segala pengajaran, termasuk mungkin menguji pengajarnya. Tetapi apapun usaha kita untuk menilai otoritas pelayanan panggilan seseorang sebagai hamba Tuhan kah atau sebagai pelayan majelis sekalipun, ya, dengan melihat semua perjalanan pelayanannya, bagaimana dia melayani, bagaimana dia berperilaku, bagaimana prestasinya atau bentuk khotbahnya dan lain sebagainya, kita sebenarnya sulit loh untuk mendapat jawaban. Bukan gak bisa dapat jawaban, tapi sulit untuk mendapatkan jawaban yang benar-benar objektif tentang hal keotoritasan dia. Sebab di dalam realitasnya ada hamba-hamba Tuhan yang di awal itu terlihat pelayanannya wow, bagus sekali, terlihat seperti benar-benar ini hamba Tuhan. Tapi ternyata di akhir hidupnya, ternyata ada yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi ada juga hamba Tuhan yang di awal-awal pelayanannya itu terlihat biasa-biasa saja. Tapi ternyata sampai pada akhir dia setia dengan pelayanan atau panggilan dia. Lihat, ada sebuah ketidakpastian di sana. Maka untuk kita yang terbatas ini, untuk menilai iman atau panggilan seseorang, itu jawaban pastinya itu ada pada satu hal, yaitu akhir dari kehidupan orang tersebut. Sebab kesetiaan seseorang atau iman seseorang, termasuk otoritas panggilannya, baru bisa terlihat kemurniannya Bapak Ibu ketika ia terbukti setia sampai pada akhir hidupnya kepada Tuhan. Nah, termasuk untuk menilai iman kita juga sendiri juga sebenarnya Bapak Ibu. Kita memang bukan seorang rasul, mungkin bukan seorang hamba Tuhan, tapi masing-masing dari kita itu adalah murid. Nah, kita sebagai murid ini, kita bisa memakai ukuran yang sama. Ketika kita menilai iman seseorang, kita bisa nilai iman kita. Apakah kita ini benar-benar beriman kepada Tuhan, atau kita ini benar-benar percaya selama ini, atau kita akan setia atau tidak kepada Tuhan? Jawaban pastinya itu untuk melihat iman kita, bukan pada iman kita yang hari ini, tetapi nanti melihat iman kita yang di akhir. Apakah kita tahan uji atau tidak sampai pada akhir hidup kita? Apakah sampai pada akhirnya kita akan tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap setia kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Kami bersyukur untuk iman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sulit untuk menilai diri kami sendiri, apakah kami setia kepada Tuhan, atau bahkan nyaris tidak mungkin untuk kami bisa menilai iman orang lain. Tapi biarlah iman kami sendiri yang menjadi concern kami, kesetiaan kami yang kami uji setiap hari, apakah kami setia dan
benar-benar percaya kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memelihara iman kami, sehingga pada akhirnya sampai kami berjumpa dengan Tuhan, Tuhan melihat ada kesetiaan dan iman di dalam diri masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.